Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilan Sasmita dengan nomor induk mahasiswa 5200120005, Fakultas Ilmu Komputer dan Universitas Pancasakti Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kalkulator sederhana dalam bahasa pemrograman Golang, di mana kalkulatornya tentang operator aritmetika. Sebelumnya saya sudah membuat kodingannya, seperti yang tampil pada layar. Ini adalah bentuk aplikasinya, di mana yang pertama ada pacmain. Pacmain ini adalah yang paling utama dalam Golang. Dan kemudian import digunakan untuk memanggil fungsi fmt. Nah, fungsi fmt ini ada di dalam function main. Nah, function main ini yang akan dieksekusi pertama kali saat menjalankan program. Nah, kemudian kita mendeklarasi variabel. Yang pertama variabel S, L bertipe data string, variabel B, D, W, M bertipe data float 32. Nah, variabel ini berfungsi untuk mewakili suatu nilai tertentu. Variabel juga dapat diubah sesuai dengan kebutuhan dan harus diikuti dengan tipe datanya. Setelah kita mendeklarasi, kemudian kita menganalisis. S sama dengan Y, M sama dengan 1. Kemudian ada perintah mencetak. Selamat mencoba aplikasi aritmetika. Selamat mencoba aplikasi aritmetika ini yang akan ditampilkan pertama kali saat menjalankan program. Kemudian ada fungsi perulangan. Ulangi S jika tidak sama dengan N. Maka akan dicetak apakah Anda akan melakukan perhitungan Y atau N. Jika kita mengentri Y, akan dibaca di S, variabel S. Nah, variabel S sama dengan Y. Tadi kan variabel S sama dengan Y. Nah, kemudian jika S sama dengan Y, maka lakukan perintah di bawah ini atau yang ada di dalam kurung kerawal ini. Nah, maka dia akan mencetak garis pembatas terlebih dahulu. Nah, kemudian dia akan mencetak input operan 1, di mana input operan 1 ini dinamakan fungsi mengambil input kemudian menampilkan output. Nah, menampilkan output. Jika kita menginput nilai di sini, maka akan dibaca di variabel B. Nah, variabel B tadi ini bertipe data float 32. Dan kemudian dia akan mencetak input operator aritmetika. Nah, input operator aritmetika ini terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Maka jika kita menginput salah satu operator aritmetika, maka akan dibaca di variabel L. Kemudian kita akan mencetak input operan 2. Nah, jika kita menginput nilai di sini, maka akan dibaca di variabel D. Setelah kita menginput, kemudian kemudian dia akan diseleksi di sini. Nah, dia akan diseleksi di sini jika L sama dengan tambah, maka W sama dengan B tambah D. Nah, ataupun B tambah D sama dengan variabel W. Begitupun selanjutnya untuk pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di sini terdapat fungsi pangkat di mana Golang itu hanya mendukung beberapa operator aritmetika sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di sini jika L sama dengan pangkat, maka kita akan bandingkan dulu W sama dengan B. Kemudian dia akan melakukan perulangan. Kemudian dia akan melakukan perulangan. Yang ini dibacakan ulangi M jika kecil dari D. Jika kecil dari D, maka W sama dengan W dikali B. Nah, di sini maksudnya kita uraikan dalam bentuk perkalian. Berulang-ulang. Nah, kemudian di sini ada M plus variabel M plus
plus ini agar perulangan berjumlah sesuai dengan kondisi yang ditentukan. Jika perulangan sudah memenuhi atau true, maka dia akan melanjutkan perulangan sampai kondisi ini terpenuhi. Kemudian di sini ada else. Fungsi perintah untuk dia akan mencetak operator tidak terdefinisi. Mulai dari awal lagi ya. Nah, di sini tuh operator tidak terdefinisi jika kondisi yang diuji yaitu if atau else-nya bernilai salah. Nah, maka dia akan menampilkan operator tidak terdefinisi, atau jika dia itu salah akan mengulangi dari awal lagi. Setelah itu di sini ada sekelompok fungsi yang akan mengembalikan sebuah nilai sini. Nah, daripada kita membuatnya seperti ini, seperti fungsi yang ada di sini, jadi kita membuatnya seperti ini, simple. Maka dia akan jadi seperti ini. Jadi begini, dia akan mencetak hasil dan kemudian mencetak B, operator pertama, dan kemudian dia akan mencetak operator aritmetika. Nah, dan kemudian operator aritmetika ini adalah variabel B, dan yang tadi ini yang mencetak variabel B adalah operator 1, dan setelah mencetak dari kedua ini dia akan mencetak variabel D, yaitu operator 2. Nah, kemudian di sini adalah hasilnya. Berikutnya if jika S tidak sama dengan N, maka dia akan mencetak input hanya Y untuk yes atau N untuk no. Jadi jika kita mengentrinya, kita hanya mengentri Y atau N, Y untuk yes dan N untuk no. Oke. Baik, kita akan mengujinya. Setelahnya kita akan mengujinya. Pertama kita simpan dulu, dan kita koran. Nah, di sini ada kita koran. Oke, kita tulis kita akan mengujinya di sini, koran tugas koma itu seperti nama filenya di atas, enter. Kita lihat hasilnya. Seperti yang saya katakan tadi, dia akan pertama kali menampilkan selamat mencoba aplikasi aritmetika, dan kemudian ikuti apakah Anda akan melakukan perhitungan. Nah, jadi kita di sini akan mengentri Y, ya. Nah, input operan 1. Nah, operan 1 kita masukkan nilai, ya, entry 4. Nah, kita mulai dari penjumlahan sama dengan. Nah, ini adalah hasilnya. Dan kemudian jika kita ingin lanjut dengan contoh berikutnya, 4 kali 4 salah. Di sini tuh kita entry Y dulu untuk lanjut. Nah, baru di input operan 1 kita kasih nilai. Kita operator aritmetikanya kita kasih perkalian, dan input operan 2-nya 2. Oke, dan ini hasilnya. Dan kemudian jika kita ingin lanjut berikutnya, kita entry Y lagi. Nah, kemudian kita masukkan nilai operator aritmetikanya, kita kasih bagi ya, bagi.
dibagi 2, jadi 2,5. Kemudian kita coba lagi untuk pengurangan, entry lagi, jadi kita masukkan nilai 4, masukkan operator matematikanya pengurangan, kita masukkan. Nah, ini hasilnya, dan kemudian kita akan mencoba pangkat. Kita entry dulu Y, masukkan nilai 2, kemudian pangkat, kemudian 2. Kita lihat hasilnya. Nah, pangkat 2 ini adalah. Nah, setelah kita melakukan ini, setelah kita melakukan ini, apakah Anda ingin melakukan perhitungan? Jika kita ingin melakukan, kita entry Y lagi. Akan tetapi jika kita sudah tidak melakukan perhitungan, kita entry N. Nah, maka akan muncul terima kasih ya. Baik, beginilah kalkulator sederhana dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.